أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Pada malam hari ini untuk surat Ar-Rahman-nya kita pending minggu depan. Hari ini kita lebih masuk ke lautan lebih dalam supaya surat Ar-Rahman itu tidak hanya kita nilai dari bacaan-bacaannya saja, tetapi sampai ke dasar lautan. Dasar lautan itu semakin kita menyelam, semakin kuat tekanannya. Ketika imun seseorang kuat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk kita bisa lebih kuat. Karena perjalanan hidup kita yang panjang ini sampai Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surga insyaallah, kita tentu tidaklah menjadi seorang mukmin dan muslim yang hanya sekedar menumpang. Tetapi kita ingin kita adalah sebuah kendaraan yang besar, memuat dengan kapasitas yang besar, memberikan kemanfaatan lebih banyak, sehingga dengan kemanfaatan itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan di mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkaha, sucikanlah ia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang mengurusnya dan pemiliknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang kita serap, kata para ulama, al-ilmu laisa bikasratil hadis. Ilmu itu, takut itu dalam bahasa takut, tapi takutnya adalah dengan indrawi. Kalau panjenengan melihat ada harimau, lalu takut, kenapa saya dan panjenengan takut dengan harimau? Itu namanya al-khauf, karena indrawi. Tapi ada yang disebut dengan khasyah. Khasyah itu adalah menjangkau sesuatu dengan iman. Tidak dengan mata, tapi dengan iman. Seseorang tidak akan bisa menjangkau sesuatu dengan iman kalau seandainya dia tidak punya ilmu. Untuk melihat sisi-sisi yang tidak bisa dilihat oleh Tyson. Begitu kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran yang kita tadaburi, kita belajar tafsir dengannya, kita belajar surat Rahman dengannya, adalah untuk melihat sisi-sisi yang tidak bisa kita lihat. Kalau panjenengan ditanya, siapakah guru kita? Siapakah guru kita? Atau dalam bahasa lain,
dalam bahasa agama, siapa murabbi kita? Murabbi kita, guru kita adalah Al-Quran. Saya ingin katakan kembali lagi bahwa surat Ar-Rahman yang kita pelajari, yang kita tadabburi, itu adalah guru kita. Seorang yang takzim kepada gurunya, dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan gurunya. Karena Al-Quran adalah guru kita. Jangan menilai bahwa Al-Quran itu khitabnya, tujuannya adalah kepada orang-orang yang kafir, lalu kepada kita tidak. Karena Al-Quran itu yang kita ambil adalah bi'umumil lafaz. Lafaznya yang umum. Laisa bi khususis sabab. Bukan karena sebabnya yang khusus. Jadi kalau saya dan panjenengan membaca Al-Quran, kalau istilah Ustaz Hadi Hidayat, kalau tadi panjenengan merasakan apa yang dibaca oleh Ustaz Rozak, itu bagi kita, ketika seorang imam membaca surat, itu bagian, kalau kita merasakan, itulah aku hari ini. Itulah saya hari ini. Jadi kalau panjenengan buka Al-Quran, acak, lalu kan panjenengan membaca di awal, apa yang panjenengan baca, bagi seorang mukmin dia akan mengatakan, Allah sedang mengajarkan aku tentang itu. Tadi Masya Allah ya, Ustaz Razak membaca surah Al-Waqiah. Al-Waqiah, ada satu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang luar biasa. Allah menyebutnya as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang lari jauh ingin bersegera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lelah, dia tidak capek. Apakah mungkin dia kondisinya sedang capek, sedang lelah, sedang dalam punya masalah, tetapi dia terus berjalan, bahwa dia yakin dia akan bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang seperti ini, as-sabiqun as-sabiqun. Makanya orang yang berlomba dalam kebaikan disebut dengan musabaqah. Disebut dengan musabaqatul Quran. MTQ itu musabaqah. Kenapa musabaq? Karena musabaq itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun. Ulaika muqarrabun. Merekalah orang-orang yang selalu mendekat. Muqarrab adalah bentuk ismun. Bukan kata kerja. Tapi memang hari-harinya dia selalu ingin mendekat. Selalu ingin mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat dengan kebaikan. Dan dengan kebaikan itu Allah ridho kepadanya. Ulaika muqarrabun. Apa Allah katakan? Fi jannatin na'im. Masya Allah. Kebahagiaan apa yang kurang yang Allah berikan kepada kita ketika kita punya ilmu? Allah berikan kita fi jannatin na'im. Ya, fi jannatin na'im. Sama dengan surat Ar-Rahman yang kemarin kita baca, muttaqiina. Kalau kemarin muttaqiina ala furushin bata'inuha man istabrak. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki ilmu sehingga kita bisa kita baca. Dari mana kita ketahui? Dari Al-Quran, dari hadis, dari riwayat, dari para alim ulama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sibuklah dengan ilmu sehingga kita tidak sibuk dengan yang lain. Sibuklah dengan kebaikan, karena kebaikan itu ilmu. Kenapa orang melakukan kebaikan? Karena dia punya ilmu. Kenapa seorang anak dia tidak ingin lepas dari seorang ibunya?
Dia tidak ingin lepas dari seorang ibunya. Kemana dia berjalan, dia gandeng ibunya. Saat ia datang ke rumah ibunya, dia bantu ibunya mulai dari dapur sampai ke depan. Karena dia tahu persis, ibunya adalah pintunya di surga di muka bumi ini. Karena orang yang tahu dengan ilmu pintu surga di muka bumi, maka dia tidak pernah akan melepaskan kasih sayang ibunya. Begitu juga seorang anak yang tahu dan paham bahwa doa yang akan naik ke langit, salah satunya doa terkuat adalah dari seorang ayahnya. Maka dia tidak akan pernah melepaskan tangannya, dia letakkan di atas dua pangkuan ayahnya sambil meminta kepada ayahnya, wahai ayahku, doakanlah diriku. Sebagai nama Nabi Yusuf alaihi salam meminta doa kepada Nabi Yakub alaihi salam. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang istri punya ilmu, maka dia tidak pernah akan melepaskan pelayanan terbaiknya di hadapan suaminya. Bukan karena zat suaminya, bukan. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, panjenengan berkhidmah kepada suami panjenengan bukan karena zat suami panjenengan, bukan. Tetapi kita berkhidmah kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan itu? Kita dapatkan itu dari ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sibuklah dengan ilmu dan kebaikan, maka jangan sampai kita disibukkan dengan yang lain. Insyaallah panjenengan hadir di maghrib ini di sini ya. Maghrib ini di sini. Tadi maghrib bersama dibacakan oleh Ustadz Razak surat Al-Waqi'ah. Begitu indah bacaannya, kalau lebih kita dalami, maka ada kepuasan batin yang kita rasakan yang tidak bisa kita dapatkan dari secangkir kopi. Tidak bisa, Pak. Sehebat apapun kopinya, bagaimanapun cara menyuguhkannya, maka kopi itu hanya bisa kita nikmati dengan tegukan pertama dan kedua. Kalau panjenengan dikasih kopi satu ember, apakah nikmat kopinya? Kalau panjenengan diberikan Al-Quran 30 juz, maka dia semakin dalam, dia akan semakin nikmat. Mau jangan nikmati setiap panjang hari, maka semakin nikmat dirasakan. Makanya Imam Syafi'i bisa menghatamkan Quran dalam satu hari sekian kali lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah qanaah. Tidak pernah qanaah. Para nabi itu tidak pernah qanaah. Tidak pernah qanaah dalam perkara apa? Dalam perkara ilmu. Ilmu itu bagi kita tidak ada qanaahnya. Haus, pingin cari lagi, pingin menggali lagi. Tapi ingat, al-ilmu li khasyatillah. Ilmu itu untuk kita lebih takut, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Maka tidak salah kita diajarkan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Yang disebut dengan ilmu ini apa? Khasyah. Khasyah. Semakin hari, semakin kita hadir di taklim, semakin ada rasa yang lebih kuat di hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Paham itu bukan wilayah kognitif, Pak. Makanya kalau paham itu wilayah kognitif, wah gampang sekali hari ini ada AI gitu ya, untuk bisa memahamkan kita. Tapi kata Allah, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak paham juga.
Ya. Jadi UIN Sumatera Barat ya roboh. Ya. Kenapa? Karena longsor. Sebagian orang mengatakan itu bencana alam. Apakah benar itu bencana alam? Kata orang-orang itu adalah sebab akibat karena tanahnya yang merah, lalu fondasinya yang tidak bagus sehingga bangunan itu roboh. Tapi walahum qulubun la yafqahuna biha, bagi hati-hati yang memiliki khasyah dengan Allah, dia akan sampai ke dalam, lebih dalam. Kenapa seperti itu? Maka tidak salah Nabi Musa alaihi salam berdoa. Tidak hanya sekedar Rabbi zidni ilma, tapi warzuqni fahma. Diberikan kepahaman. Kenapa? Karena kalau kita paham, kita akan jauh lebih lapang di saat kita sempit. Ya. Apakah bukankah sesuatu yang aneh? Orang yang sempit tapi lapang. Makanya disebut oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Aneh urusan orang mukmin itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Karena dua-duanya adalah kelapangan. Dua-duanya adalah kelapangan. Maka ketika kita bersyukur, saya dan panjenengan bersyukur bisa menikmati masjid ini, Nurul Iman ini, kita pakai bersama-sama, kita sholat di sini maghrib, ngaji bersama-sama, kita nanti sholat isya di sini. Masya Allah, itu syukur kita. Syukur itu artinya menambah taat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapatkan dari orang yang bersyukur? Nah, ini ilmu. Saya ini Pak, jangan dibilang ustadz. Saya ini bukan ustadz. Saya juga bukan seorang buya. Saya ini hanya tukang masak saja. Saya ramu-ramu. Setelah saya ramu-ramu, saya racik-racik. Lalu jadi masakan, lalu saya sajikan kepada panjenengan. Jadi saya ini tukang masak. Jadi bukan seorang ustadz, bukan juga seorang buya. Tukang ramu. Dalam bahasa lain, tukang jamu. Syukur, ya, apa yang didapatkan bagi orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Apa tadi? Syukur itu artinya bertambah taat kita kepada Allah. Ya. Kalau kita tambah taat kita kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Pertama, ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita bersyukur lalu kita mendapatkan ketenangan? Karena syukur itu adalah tambah ketaatan kita. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ketenangan itu bisa dicari. Ketenangan itu diturunkan, Pak. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Karena ketenangan itu diturunkan oleh Allah. Allah yang ngasih. Ya. Allah yang memberi. Coba lihat saudara-saudara kita di Palestina itu. Tak punya rumah, makan susah. Tapi apa yang terjadi? Al-Quran masih ada di lisan mereka. Di saat lapar, di saat haus, di saat operasi, apa yang ada di lisan mereka? Di lisan mereka adalah Al-Quran. Sehingga mereka lebih tenang. Lebih tenang. Maka kalau kita mengatakan bahwa kaya itu akan membuat kita cukup, belum tentu Pak. Kaya itu akan membuat kita cukup. Dan belum tentu juga miskin itu tanda kekurangan. Kenapa? Karena mungkin saja dia punya uang 4 juta, 3 juta, 1 juta.
tetapi Allah berikan ketenangan kepadanya sehingga dia sudah merasa cukup. Dengan yang lain-lain sudah Allah cukupkan untuk dia. Maka siapa yang menurunkan ketenangan? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersyukur Allah akan berikan kelapangan kepadanya. Alam nasrah laka sadrak. Allah akan lapangkan hatinya. Wahai Muhammad, bukankah kami sudah lapangkan hatimu, wahai Muhammad? Ya. Jadi kalau kita dihina, kita dicaci, direndahkan, ya biasanya Pak, ini biasanya, nggak semua. Biasanya ada kaidah orang Arab mengatakan begini, in qalla mali fala hillun yusahibuni wa in zada mali faqulun nasi khullani. Kalau uangku sedikit, tidak ada yang berteman dengan diriku. Kalau seandainya hartaku banyak, faqulun nasi khullani, dan setiap manusia akan berteman denganku. Maka kita harus siap-siap, Pak. Di saat kita mungkin berada, akan banyak orang yang mendekat kepada kita. Tapi bersiap-siap pula ketika kita tidak ada, bersiap-siaplah manusia akan menjauhi kita. Tapi kita perlu ingat, kita tidak sedang bersandar kepada manusia, tapi kita bersandar kepada Allah. Di saat kaya kita bersandar, di saat miskin kita bersandar kepada Allah. Di saat ada yang pergi pun kita tidak akan pernah kecewa, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang membuat hati kita lapang. Yang ketiga, syukur tadi ketenangan, syukur tadi adalah kelapangan, syukur tadi artinya adalah keberkahan. Nah, keberkahan itu akan mengikat dengan kata syukur tadi. Kenapa? Karena keberkahan itu tidak ada hubungannya dengan harta, tidak ada hubungannya dengan sehat, tidak ada hubungannya dengan sakit. Kalau terkait harta, siapa yang kaya? Fir'aun kaya. Kalau sakit, Nabi Yakub sakit. Kalau kita mengatakan, oh dia hidupnya berkah, apa tandanya? Jabatannya tinggi, hartanya banyak. Fir'aun kaya. Fir'aun kaya, berarti Fir'aun itu berkah. Berarti Fir'aun itu berkah. Tidak ada, Pak. Konsep berkah tidak ada hubungannya dengan itu. Tandanya berkah hidup seseorang apa? Tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemanapun dia berjalan, sesungguhnya dia bermohon kepada Allah, Allahumma anzilni, Allahumma rizidni ilman, warzuqni fahman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan saya, apakah kita di muka bumi ini, kita akan kehilangan masalah? Kita ini hanya pindah dari satu masalah kepada masalah yang lain. Tapi apakah kita tidak bisa tenang? Apakah tidak bisa lapang? Apakah kita tidak bisa berkah? Bisa, Pak. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Karena yang menurunkan ketenangan itu Allah, yang menurunkan kelapangan itu Allah, yang memberikan keberkahan itu Allah. Maka minta kepada Allah. Maka meminta kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Berkah itu, salah satu nilai berkah itu adalah Allah cukupkan, Pak. Allah cukupkan. Cukup itu harus banyak atau sedikit, Pak? Cukup itu tidak harus banyak. Cukup itu apa yang kita memang butuhkan, Allah berikan. Itulah cukup. Maka sekali lagi saya katakan,
Kaya itu belum tentu cukup, miskin itu belum tentu kurang. Ya. Kenapa? Karena nilai cukup itu Allah yang menetapkan. Di mana Allah tetapkan? Di hati seseorang. Maka Allah tumbuhkan ketenangan, kelapangan, karena dia merasa cukup. Dan perlu saya ingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, merasa cukup itu nikmat. Nikmat. Alhamdulillah dikasih sama Allah rezeki hari ini segini. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Saya punya teman, kalau dulu lagi libur di pondok, saya diajak ke rumahnya. Jadi kalau selesai warungnya ditutup, itu kantong kasirnya itu baru dibuka. Ya, ketika dibuka, dihitung, setelah dihitung, dia taruh uangnya itu di atas meja, lalu dia mengangkat tangannya. Dengan lirih dia berdoa, bahasa Indonesia, ya Allah, terima kasih dengan semua nikmat yang Engkau berikan hari ini, ya Allah. Karena rezeki yang Engkau berikan, Engkau yang menetapkan, Engkau yang mengukur, Engkau yang memberikan. Aku bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, betapa nyamannya di semua apa yang kita jalani kalau kita merasa cukup. Karena cukup itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita merasa cukup? Nah, perlu dilatih memang. Kata para ulama, ini bukan kata saya Pak, saya tadi kan bilang, saya ini tukang ramu, tukang jamu. Saya hanya baca, lalu saya ramu-ramu, nah saya tulis di sini, saya sampaikan kepada panjenengan. Ya, kata para ulama, bagaimana kita bisa menikmati kecukupan itu? Kata para ulama, sederhanakan keinginan, maka kita akan bahagia. Sederhanakan keinginan, maka kita akan bahagia. Kalau di lampu merah, motor kita Suprafit, di samping kita adalah Nimek, jangan dilirik. Dilihat boleh ya. Tapi punya keinginan, ya Allah, pingin Nimek, Nmax, apalagi harganya 30 juta, gaji cuma 2,5 juta, lalu berhutang 30 juta. Masya Allah. Ya, setiap bulan berapa yang harus dia bayarkan? Karena kenapa? Sesungguhnya kalau kita tidak menyederhanakan keinginan kita, sesungguhnya kita menyiksa diri kita sendiri. Melelahkan diri kita sendiri. Membuat kita capek dengan diri kita, dengan keluarga kita. Coba kalau disederhanakan. Ya. Kalau suami punya uang 100, saya masih ingat dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau menjadi seorang khalifah dan beliau berdagang. Saya pernah ceritakan, ketika berdagang para sahabat protes, wahai Abu Bakar, engkau ini khalifah, wahai Abu Bakar. Khalifah, masa berdagang? Kata Abu Bakar Siddiq, lalu saya bagaimana tanggung jawab saya kepada istri dan anak-anak saya, termasuk Abdullah bin Abu Bakar? Apa kata para sahabat? Abu Bakar, kami ini sudah musyawarah, engkau berhak mendapatkan harta dari Baitul Mal sesuai yang engkau inginkan. Kata para sahabat. Lama Abu Bakar berpikir. Akhirnya dia putuskan, ya. Setelah itu diantarlah. Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq kepada istrinya. Wahai istriku, engkau butuh berapa dalam 1 bulan gandum itu? Kata istrinya, 1 karung cukup. 1 karung cukup. Saya tidak tahu karungnya sebesar apa. 1 karung cukup. Setelah itu perjalanan hidupnya Abu Bakar, pertengahan bulan, anehnya di rumahnya Abu Bakar itu ada buah-buahan.
Abu Bakar sudah mulai curiga. Ini dari mana buahan ini? Kata Abu Bakar Siddiq, kata istrinya, wahai suamiku, kita dapat jatah dari satu karung itu kalau saya genggam-genggam, itu per hari sebenarnya kita hanya butuh 3 genggam satu hari. Yang 2 genggam aku simpan. Nanti 15 hari yang 2 genggam itu kali 15 kan sudah 30 genggam. 30 genggam itu aku bawa ke pasar, aku jual, lalu aku belikan buah untuk kesehatan dirimu, wahai Abu Bakar Siddiq. Merah mukanya Abu Bakar Siddiq. Kenapa tidak laporkan dari awal? Kalau kita butuh hanya 3 genggam, kembalikan yang 2 genggam. Wah, ini istri istimewa. Kalau istri-istri kita, semoga seperti itu ya. Luar biasa istimewanya. Masya Allah, Pak. Ya, termasuk ibu-ibu di sini tuh yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya kita bisa bahagia dengan kecukupan, sederhanakan keinginan, maka insya Allah kita bahagia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur pasti bahagia. Bukan bahagia membuat kita bersyukur, lalu kita dapat bahagia, lalu kita bersyukur. Tetapi yakinlah ketika kita bersyukur, insya Allah pasti bahagia. Nah, semua itu surat Ar-Rahman yang kemarin kita bahas, hampir terakhir dari surat Ar-Rahman itu, di mana letaknya? Maksudnya apa namanya? Mesinnya di mana? Mesinnya di mana? Sehingga kita mendapatkan ilmu, dengan ilmu itu kita semakin khasyah dengan Allah. Di mana mesinnya? Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan lihat nanti di surat Jum'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'asa fi ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang ummi, tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, rasulah, menjadi seorang rasul. Minhum yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan ayat-ayatnya kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, memang kewajiban Masjid Nurul Iman menghadirkan ustadz, betul? Nur Iman. Nurul Iman, ustadz itu ya. Memang kewajibannya bagi masjid untuk apa? Menghadirkan Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi. Kenapa? Karena memang itu tugas kerasulan. Karena dakwah ini, masjid ini tugasnya adalah dakwah. Dakwahnya diantaranya adalah yatlu alaihim ayatihi. Jadi kalau panjenengan sedang galau, ya, apa galau itu, Bu? Saya tidak juga tahu apa definisi galau. Saya cari di kamus bahasa Indonesia, nggak ketemu, Pak Yunus. Tapi Allah, Rasulullah mengatakan begini, innallaha la yanzur ila man jarra saubahu fulaya. Allah hendak lihat dari pakaiannya yang bagus, dari rumahnya yang bagus, dari mobilnya yang bagus. Enggak, Allah enggak lihat itu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Berarti sumber mesinnya di mana, Pak? Sumber mesinnya di hati. Maka untuk menghidupkan hati itu, kata Allah, yatlu alaihim ayatihi.
dibacakan kepadanya Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kalau saya dan panjenengan ingin menghidupkan hati kita, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Tapi ingat, tidak hanya sampai di sana. Wa yuzakkihim, dan membersihkannya. Nah, gimana cara membersihkan hati itu? Yang disebut oleh para ulama dengan tazkiyatun nufus. Pembersihan hati. Di sanalah kita belajar. Kita mengetahui bahwa bagaimana kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan mendapatkan apa tadi? Ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Nah, apa yang saya sampaikan pada maghrib ini adalah bagian daripada, kalau kemarin kita bahas surat Ar-Rahman, itu yatlu alaihim ayatihi, sedangkan hari ini wa yuzakkihim. Ini bukan untuk panjenengan, tapi buat saya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kepadanya Al-Quran dan mendapatkan hikmah. Hikmah itu apa? Pelajaran dari apa yang kita dapatkan dari surat Ar-Rahman. Sudah azan? Belum. Saya sudah sesak nafas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana treatmentnya? Allah ingin mensucikan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan treatment kepada Nabi Muhammad. Salah satu treatmentnya adalah Allah mempersembahkan Nabi menjadi seorang pengembala. Pengembala, Pak, jangan kira ada yang suka mengembala di sini. Mengembala kambing. Pertanyaan saya, Pak, berapa kambing, sapi, kerbau yang pernah jenengan gembalakan? Nabi kalau mengembalakan kambing, punya Khadijah itu satu lembah Mekah itu, Masjidil Haram yang jenengan lihat hari ini, itu kan lembah, Pak. Itu penuh dengan gembalaan Nabi Muhammad SAW. Coba tanya kepada orang yang mengembalakan kambing itu, Pak. Kuncinya untuk mengembalakan kambing itu apa? Tanya aja kepada pengembala kambing. Karena saya juga pengembala kambing. Sapi, karena bapak itu punya sapi, punya kambing, punya kerbau. Nah, kerbau itu biasanya dilepas, Pak, di pinggir lautan. Tidak pernah pulang itu ke kandang. Dia pokoknya ditandain itu milik kita. Dia lepas. Cara nangkapnya gimana? Dibius. Ya. Karena nggak bisa. Maka kunci orang mengembala itu adalah bersabar. Treatment kedua yang diberikan oleh Allah ini lebih ekstrim. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membelah dadanya. Diambil, dibersihkan, dan dikembalikan. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi akan berhadapan dengan masalah perpat umat ini begitu panjangnya. Insya Allah, Pak. 40 tahun, 37, Nabi sudah mulai ke goa. 37, 38, 39, 40 turun ayat untuk memerintahkan berdakwah. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Turun perintah. Mulailah peristiwa yang berat dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, Pak, sampai wafatnya Nabi pun, Pak. Coba saya bayangkan, Nabi itu wafat, anaknya satu pun. Coba, anaknya beliau berapa? Satu pun tidak ada lagi saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kecuali Fatimah. Fatimah pun wafat setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tanya tentang waris.
Jangan tanya tentang waris. Fatimah saja, anak Nabi. Anak Nabi, Pak. Yang sebenarnya Nabi pingin apa saja diminta kepada sahabat, pasti diberikan. Tapi Fatimah punya baju tambalannya 70 tambalan. Coba, siapa anak presiden yang hari ini bajunya 70 tambalan? Tidak ada. Tidak ada. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ghazali, jaringan baca kitab Ihya Ulumuddin nanti. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali mengatakan wajib hukumnya membersihkan hati ini sebelum segala-galanya. Kita nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita aja dulu. Kalau saya menjadi seorang ayah di rumah, maka yang wajib harus saya bersihkan pertama kali apa, Pak? Hati saya. Kita ini, suami ini, makanya laki-laki itu disebut dalam bahasa Arab rijlun. Rojulun itu kan laki-laki. Kata lain daripada rojulun adalah rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Kenapa rijlun? Lalu apa hubungannya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu laki-laki, qawwamuna dari kata qoma, berdiri. Laki-laki berdiri. Artinya laki-laki itu memang siap untuk menjadi penopang semua keluarganya, apapun terjadi. Maka jangan heran seorang ayah itu mengatakan, ayah sudah makan? Sudah, aku sudah kenyang. Makanlah. Makanlah. Ayah kita biasa begitu, Pak. Ayah mau ini, enggak, makanlah. Padahal kalau ditanya apakah dia sudah makan? Belum tentu dia sudah makan. Kalau ditanya, ayah punya uang, ayah ini uang, pakailah. Dan jangan tanya berapa uang di dompetnya. Ayah, aku pingin ini. Dia belikan untuk anak-anaknya, dia belikan untuk istrinya. Tapi jangan tanya, apakah ada uang di dompetnya. Tapi jangan tanya, kalau seorang ayah, kalau ada masalah di luar, apakah dia bawa sampai ke rumah? Dia tahan, Pak, untuk berada tidak menyampaikan kepada istrinya. Dia punya masalah dengan keluarganya. Mungkin dengan adiknya, dengan kakaknya. Mungkin hidupnya adiknya begitu susah. Kakaknya begitu susah. Dia mencoba untuk menyelesaikan semua masalah adik dan kakaknya. Tapi dia tidak pernah menyampaikan kepada istrinya. Supaya istri dan anak-anaknya bahagia. Itulah yang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itulah laki-laki yang memimpin atas perempuan. Kalau hatinya dia tidak jaga, maka dia akan lelah. Saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, yang lebih banyak mati duluan itu ibu, laki-laki atau perempuan? Saya ulang sekali lagi. Ustaz, oh jemedan-medeni tadi. Wong laki-laki. Itu bukan kata saya, Pak. Hasil statistik keluarga seluruh Indonesia. Pusat. Hasil statistik pusat yang paling banyak mati duluan para suami. Para suami. Saya tidak mengatakan hasil perkiraan saya, tapi itu hasil statistik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hati itu bejana. Itu adalah air. Kalau bejana itu bersih, ketika air kita masukkan ke dalam bejana, maka air dan bejananya juga akan bersih. Begitu juga ilmu. Ketika ilmu itu masuk ke dalam hati kita, tapi hatinya kotor, maka ilmunya juga akan kotor. Maka mulailah membersihkan hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga hari demi hari kita belajar Quran, tidak hanya kita mengenal Quran, tapi benar-benar Al-Quran itu menjadi guru bagi kita. Sehingga benar-benar kalau dia Al-Quran itu menjadi guru bagi kita, maka seorang murid benar-benar ingin berdekatan dengan gurunya. Wallahu a'lam bil qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.